Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Ayu Purwati dan kali ini saya akan berbagi lagi kepada Anda semuanya, rekan dosen sekalian, terkait dengan bagaimana dan apa saja yang dibutuhkan untuk ke asisten ahli pada pengangkatan fungsional Anda yang pertama. Nah, biasanya ini berlaku bagi dosen-dosen yang masih baru terjun ke dalam dunia perdosenan ya. Makanya dari Anda yang sebelumnya TP dan memiliki NIDN langsung menuju jabatan fungsional Anda yang pertama, yakni asisten ahli pengangkatan yang pertama. Oke, nah apa saja yang Anda perlukan sebagai dosen di sini? Yang pertama kita tentulah harus memiliki NIDN, yakni nomor induk dosen nasional. Dan selanjutnya lagi Anda juga wajib memiliki ijazah master atau magister dan atau sederajat dari perguruan tinggi ataupun program studi yang terakreditasi tentunya sesuai dengan bidang ilmu penugasan. Oke, nah yang selanjutnya lagi Anda telah melakukan tugas mengajar paling sedikit itu adalah 1 tahun ataupun 2 semester Anda telah melakukan tugas mengajar. Nah yang terakhir lagi juga yakni Anda memiliki nilai prestasi kerja ataupun SKP, karena SKP ini dipersyaratkan dalam pengajuan jabatan fungsional meskipun ini adalah pengangkatan pertama Anda menuju asisten ahli dalam 1 tahun terakhir. Oke, nah kita masuk langsung ke dalam perhitungan angka kreditnya. Untuk kenaikan pertama jabatan fungsional ke asisten ahli bagi Anda yang memiliki ijazah tentunya adalah magister. Nah, di sini saya akan coba hitungkan sebenarnya untuk asisten ahli di sana diperlukan KUM sebanyak 150 karena asisten ahli itu kan KUM-nya 150 3B. Dan di sana sebenarnya dari ijazah Anda itu sudah memenuhi. Karena apa? Ijazah S1 Anda itu angka kreditnya adalah 100. Ijazah S2 Anda angka kreditnya adalah 50. Nah, tetapi di sini ada kewajiban bagi Anda untuk memiliki ataupun berperan di dalam Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari penelitian, pengabdian dan juga pengajaran. Makanya di sini Anda memiliki angka kredit tambahan yang diwajibkan, yakni adalah 10 angka kredit. Nah, untuk Anda yang pertama menuju asisten ahli dari statusnya hanya tenaga pengajar. Jadi di sini ada 10 angka kredit yang harus dipenuhi dari unsur Tridharma di luar dari yang tadi ijazah S1 dan S2 yang sudah 150 KUM-nya. Oke, nah untuk 10 angka kredit tadi ini akan dibagi menjadi 3 yakni untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat serta ada unsur penunjang di dalamnya. Nah, di sini untuk pelaksanaan pendidikan sebagaimana di dalam PO/PAK yang terbaru itu kan masih 55% sama untuk asisten ahli. Untuk penelitian itu 25% dan untuk pengabdian itu minimal 0,5 dan maksimal 1. Nah, yang selanjutnya unsur penunjang itu maksimal juga adalah 10%. Artinya kurang dari atau sama dengan 10% ataupun angka kreditnya 1. Nah, di sini saya sudah buatkan perhitungannya untuk pendidikan Anda harus memenuhi 5,5 angka kredit, penelitian Anda harus memenuhi 2,5 angka kredit pelaksanaan pengabdian ini maksimal 1 angka kredit, unsur penunjang juga maksimal 1 angka kredit. Nah, sekarang saya akan memberitahu apa saja yang harus dikumpulkan nih item-itemnya untuk memenuhi pelaksanaan Tridharma ini. Kita masuk satu persatu. Nah, yang pertama pelaksanaan pendidikan yang tadinya dibutuhkan 5,5 angka kredit. Nah, untuk rekan-rekan dosen yang baru untuk pelaksanaan pengajaran ini biasanya setiap 1 semester pengajuan jabatan fungsional itu hanya diakui 12 SKS per semesternya. Nah, untuk asisten ahli itu 10 SKS pertama adalah 0,5 sesuai dengan PO/PAK. 2 SKS terakhir adalah 0,25. Nah, bagi Anda yang dapat memenuhi 1 semester 12 SKS
ya. Artinya ini sudah bagus sekali. Ya, kalau Anda dapat memenuhi satu semesternya 12 SKS, tentu 2 semester karena syarat asisten ahli tadi 1 tahun, 2 semester ini berarti Anda akan dapat full untuk KUM yang ada di pelaksanaan pengajaran ataupun pendidikan. Nah, tetapi biasanya masalah kita ya selaku dosen-dosen baru yang baru terjun ya ke dalam dunia akademik ya perguruan tinggi, biasanya dosen-dosen baru ini kan awal-awal itu hanya sedikit diberikan kelas ya oleh kampusnya, oleh perguruan tinggi dan juga prodinya ya. Biasa cuman mungkin 2 kelas ya ataupun 3 kelas ya, namanya dosen-dosen baru ya, sedang latihan dan segala macamnya. Nah, jadi Anda tidak perlu khawatir karena di sini sebenarnya ya syarat minimal yang harus dipenuhi 1 semester untuk pengajuan jabatan fungsional ke asisten ahli ini adalah 6 SKS. Jadi kalau sebenarnya Anda diberikan 2 kelas saja, yang satu kelasnya itu 3 SKS, itu juga sudah dapat membantu perhitungan di sini. Karena apa? Di sini saya coba hitungkan ya. 6 dikali dengan 0,5 itu adalah 3 angka kredit. Oke, ini maksudnya adalah 3 angka kredit yang akan Anda peroleh per semesternya. Ya, 3 angka kredit yang akan Anda peroleh per semesternya ini, kalau sudah 3 per semester, berarti karena 1 tahun 2 semester, 3 kali 2, 6. Berarti kalau sudah 6, nah di sini Anda sudah memenuhi 5,5 angka kredit ini tadi. Nah, jadi begitu ya. Nah, selanjutnya lagi, apabila tadi mungkin di semester 1 Anda ya 12 SKS nih, tadi kita coba ya 10 SKS pertama tuh 0,5, berarti 0,5 dikali dengan 10. Nah, ini udah 5 ya. 0,25 ya dikali dengan 2 SKS terakhir sama dengan ya ini sudah 5. 0,5. Berarti kalau 1 semester Anda 12 SKS, Anda sebenarnya sudah memenuhi KUM ya 5,5 angka kredit. Nah, ini terpenuhi. Nah, jadi itu. Tapi jika tidak terpenuhi berarti Anda kumpulkan dari 2 semester seperti ini. Ya, nah jika memang kendalanya dalam pengajaran seperti tadi memang tidak diberikan kelas, ya mungkin Anda dapat menambah angka kredit Anda dari buku ajar, diktat, ya dan lain-lainnya, ya. Kecuali ya melakukan pembimbingan itu kan biasa kita belum ada jabatan fungsional itu memang tidak diberikan karena syaratnya harus memiliki jabatan fungsional, ya menguji dan lain-lain sebagainya. Jadi memang inilah yang dapat kita manfaatkan dengan baik dari pengajaran dan juga buku-buku ajar yang kita miliki. Karena buku ajar diktat itu poinnya adalah 5 angka kredit, sangat membantu sekali, ya. Oke, nah yang selanjutnya ya adalah bagian pelaksanaan penelitian. Nah, untuk pelaksanaan penelitian di sini juga untuk pengangkatan pertama ke asisten ahli tugasnya tidak berat karena hanya diperlukan 2,5 angka kredit. Untuk pemenuhan 2,5 angka kredit ini minimal pun ya Anda dapat mempublikasikan jurnal ke dalam jurnal nasional biasa yang KUM-nya adalah 10 angka kredit. Ya, KUM maksimalnya. Nah, di sini katanya ya Anda mempunyai paling sedikit 1 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional. Ini nasional biasa ya. Ingat sebagai penulis pertama, karena jika sebagai penulis pertama Anda mendapatkan nilai ya lebih besar ya, artinya Anda mendapatkan nilai 60 banding 40 kan, kalau penulis pertama berarti 6 ya, sudah ada nilainya. Nah, ini untuk memenuhi pelaksanaan penelitian yang 2,5 angka kredit. Karena asisten ahli di sini diwajibkan ya kalau dalam POPAK adalah jurnal nasional juga. Ya, yang biasa saja boleh, apalagi jurnal Sinta, ya lebih baik lagi. Oke, nah yang terakhir, nah yang selanjutnya di sini adalah unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang mana KUM-nya tadi kecil saja, yakni 0,5 dan maksimal 1 angka kredit. Nah, untuk PKM ini biasanya Anda bisa lengkapi dengan dokumen-dokumen, yakni
laporan PKM. Nah, laporan PKM ini biasanya kita mengadakan kegiatan ya untuk pengabdian kepada masyarakat. Kita buatkan laporannya ya, kita isi laporannya dengan dokumentasi foto kegiatan dan juga kita lengkapi dengan surat tugas dari perguruan tinggi kita. Ya. Nah, apabila ada sertifikat itu juga lebih baik. Misalkan ya pernah menjadi narasumber bagi kegiatan apa di luar masyarakat dan segala macamnya ya. Nah, yang kedua ya ini boleh juga ya kegiatan PKM yang dipublikasikan pada jurnal ya. Kalau yang pertama tadi itu hanya berupa laporan PKM saja dan juga sifatnya kalau PKM-nya tidak rutin, pengabdiannya hanya sekali begitu saja, ini hukumnya adalah 1. Jadi memang sudah memenuhi unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Anda. Nah, kalau untuk publikasi pada jurnal PKM ini angka kreditnya adalah 5. Ya, jadi di sini juga meskipun angka kreditnya besar, maksimalnya hanya 1. Jadi antara dua-dua ini yang Anda lengkapi, itu Anda sudah memiliki angka kredit untuk naik ke asisten ahli. Next lagi yang terakhir adalah unsur penunjang. Nah, unsur penunjang ini adalah unsur tambahan saja, makanya di sini dibuatkan maksimalnya 1 ya. Makanya unsur penunjang di sini Anda ya bagi yang baru naik ke asisten ahli, dosen-dosen silakan kumpulkan sertifikat-sertifikat baik itu webinar ya, sertifikat pertemuan ilmiah lainnya ya, sertifikat prestasi jika Anda punya, habis itu sertifikat kepanitiaan dalam perguruan tinggi ya, dan juga sertifikat keanggotaan profesi misalkan Anda ikut ke dalam anggota profesi ataupun lembaga di luar perguruan tinggi itu juga boleh ya sebagai unsur penunjang. Nah, untuk asisten ahli sebenarnya kiat-kiatnya ini saja, tidak terlalu susah karena ini adalah pengangkatan pertama Anda ya. Tetapi memang dipastikan dalam 1 tahun ya untuk pengangkatan ke asisten ahli ini memang Anda melakukan pengajaran ya agar memang dapat dikumpulkan ya SK mengajarnya, itu adalah SK mengajarnya ya, dan Anda dapat mengumpulkan bukti lainnya, jurnal, pengabdian masyarakat dan unsur penunjangnya sehingga Anda dapat mengajukan diri ya untuk kepangkatan asisten ahli yang pertama Anda ya, 150 angka kredit ya, dan juga tentunya pangkatnya nanti 3B ya. Oke, nah ini saja yang dapat saya bagikan ya. Semoga dosen-dosen baru ya yang baru bergabung di dunia akademisi ini termotivasi untuk segera mengurus jabatan fungsionalnya sebelum ke depan urusan jabatan fungsional ini lebih ketat lagi ya. Jadi aturan itu kan semakin lama itu semakin berubah dan juga semakin ketat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sukses terus untuk seluruh dosen di Indonesia. Salam dari Kamila Akademia Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.